Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 26 Tanjung Bonai, Kecamatan Lintogo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru SD Negeri 26 Tanjung Bonai, seterusnya peserta acara pada pagi hari ini yang sangat dimuliakan Allah. Pertama sekali, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita telah dapat melaksanakan acara kita ini, yaitunya berbagi aksi nyata modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tanah Datar, Ibu Liza Fidianti SPD. Salawat dan salam juga tidak bosan kita sampaikan buat arwah junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya sebutkan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan acara yang dianggap setengah berlangsung. Acara kedua, lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, doa. Acara keempat, sambutan atau sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kelima, penyajian materi oleh Ibu kita nanti. Untuk kita masuk ke acara kedua, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, lagu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh ibu kita, Ibu Nelvi Yuliasri SPD. Kepada ibu dipersilakan, dan hadirin diharapkan berdiri. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cara kita dan kita semua menundukkan kepala sejenak. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran pada kegiatan kami hari ini. Berikanlah kemudahan untuk acara kami ini, dan berikanlah kesuksesan untuk kegiatan kami. Ya Allah, berikanlah kami segala sesuatu yang membangun dengan masalah dan jadikan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk persatuan yang kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berdoa tadi lancarlah acara kita pada hari ini sekaligus sukses untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara keempat, sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 26 Tanjung Bonai kepada Bapak Asril SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru SDN 26 Tanjung Bonai, teristimewa sekali kepada Ibu Liza Fidianti sebagai guru penggerak yang berasal dari SD ini. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya buat kita bersama, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itu juga maka kita dapat melaksanakan acara ini, insya Allah dapat berjalan sampai akhir dengan sukses. Salawat dan salam marilah kita tujukan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah menjadi suri tauladan buat kita bersama. Mudah-mudahan dengan selalu kita mengikut apa yang diajarkan beliau, selamatlah hendaknya kita di dunia dan akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah saya selaku Kepala Sekolah SDN 26 Tanjung Bonai menyampaikan beberapa hal yang barangkali bermanfaat bagi kita bersama. Pertama, dalam acara ini Ibu Liza Fidianti akan melaksanakan aksi nyata kepada kita bersama. Mudah-mudahan aksi nyata yang akan dilaksanakan ini, yaitu yang modul 11 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan modul 14 yaitu berbudaya positif. Di sini perlu kita ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Liza Fidianti yang telah dan mau berbagi kepada kita bersama. Mudah-mudahan ilmu yang beliau dapat bisa ditransfer kepada kita bersama, sehingga apa-apa yang disampaikan beliau itu bisa kita implementasikan, bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam proses belajar mengajar, sehingga kedepannya kita semua tidak sungkan-sungkan lagi, tidak ragu-ragu lagi untuk mendaftar sebagai calon, dan insya Allah bisa terus menjadi guru penggerak hendaknya.
Sehingga dengan demikian rating tingkat sekolah kita ini menjadi lebih bagus. Itu pertama kali. Yang kedua, semoga dengan apa yang telah disampaikan Ibu Liza Fidianti nantinya, kedepannya prestasi sekolah kita ini akan jauh lebih meningkat daripada yang sudah-sudah. Sebab insya Allah apa yang akan disampaikan beliau itu akan berguna sekali, akan bermanfaat sekali buat kita bersama. Kemudian sekali lagi kami himbau kepada kita bersama, dengan hadirnya, dengan tampilnya Ibu Liza Fidianti tadi, kita akan menjadi lebih termotivasi lagi. Itu sebagai sambutan dari kami. Mudah-mudahan sambutan yang singkat ini bisa bermanfaat, khususnya buat kami sendiri dan kita semua pada umumnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Bapak Kepala Sekolah kita tadi yang telah memberikan arahannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kepada Ibu Liza Fidianti benar-benar menjadi bukan calon lagi nanti, tapi betul-betul menjadi guru penggerak khususnya di Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar ini ya, Sumatera Barat. Acara selanjutnya yaitunya acara puncak kita, penyajian materi, yaitu tentang filosofi pikiran dan budaya positif oleh Ibu Liza Fidianti SPD. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 26 Tanjung Bonai, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SDN 26 Tanjung Bonai yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi tentang modul 11 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 14 budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tanah Datar mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan peserta didik kita dan juga untuk sekolah kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Bonai tadi yang telah memberikan kesempatan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kami akan mencoba tentang berbagi aksi nyata filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Sama-sama kita lihat, saya Liza Fidianti, Bapak Ibu, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tanah Datar. Mudah-mudahan setelah ini kita semua menjadi calon guru penggerak juga dari Kabupaten Tanah Datar angkatan berikutnya. Mudah-mudahan menjadi motivasi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, luar biasa dukungannya kepada kita bersama untuk menjadi calon guru penggerak dan menjadi guru penggerak. Kita akan membahas tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita akan belajar tentang apa itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara, merdeka belajar, dan profil pelajar Pancasila. Itu yang akan kita belajar tentang modul 11. Bapak Ibu, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Jadi berbeda ya pendidikan dengan pengajaran. Nah, pengajaran itu bagian dari pendidikan, di mana yang merupakan proses dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak-anak secara lahir dan batin. Jadi berbeda antara pendidikan dengan pengajaran. Pengajaran bagian dari pendidikan. Dan menurut Ki Hajar Dewantara juga, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan
dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan, mengumpamakan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu menjadi kunci utama mencapainya. Jadi diibaratkan pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih Bapak Ibu. Jadi kita untuk mencapai suatu pendidikan yang beradab, maka disinilah pendidikan kunci utamanya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat-kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan di sini berarti upayanya ya Bapak Ibu, itunya bagaimana cara kita menuntun supaya anak-anak ini mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bapak Ki Hajar Dewantara mengilustrasikan Bapak Ibu bahwa pendidikan itu berupa kita menyemai. Kita sebagai pendidik atau sebagai guru, sebagai petani, dan anak-anak didik kita itu sebagai benih atau bibitnya, di mana kita diumpamakan sebagai jagung. Anak-anak didik kita sebagai jagung, kita bisa membuat jagung ini menjadi subur, menjadi bibit jagung menjadi yang benihnya itu tadi menjadi subur, bijinya itu besar. Tetapi kita tidak bisa mengubah jagung menjadi padi. Ingat ya Bapak Ibu kita semua, Bapak Kesehatan mengatakan, jadi walaupun anak kita ibaratkan jagung ya, bibitnya tidak bagus, tetapi dia mendapatkan lahan atau kelas atau pembelajaran yang luar biasa, yang subur, mereka akan berkembang. Tapi kita tidak bisa mengubahnya menjadi padi, kita hanya bisa mengubahnya. Jadi walaupun tadi bibitnya bagus, tetapi kita di sekolah atau kelas tidak bisa mengoptimalkan potensi-potensi mereka, tetap dia tidak akan subur, dia tidak akan berkembang optimal. Jadi sebagai pendidik, kita adalah petani yang akan menuntut menjadi sesuatu yang luar biasa. Katakan Bu Siti. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini guru sebagai among. Jadi kita guru sebagai among menuntun murid mendapat kebebasan dalam belajar untuk mengembangkan segala potensi, bakat dan minat yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan tetap menanamkan budi pekerti untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini kita ya Bapak Ibu sebagai guru, sebagai among yang menuntun murid dalam pembelajaran kodrat alam. Kodrat alam di sini adalah sosial yang mereka tumbuh di keluarga, termasuk kodrat alam mereka. Lingkungan mereka itu kodrat alam, sedangkan kodrat zaman di mana mereka tumbuh. Sekarang zaman era digital ya, berarti kita harus menyesuaikan anak dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Tetapi jangan lupakan budi pekerti, yaitu karakter anak. Itu budi pekerti ya, karakter anak yang merupakan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan dan kehendak sehingga bukan tenaga. Jadi budi pekerti di sini mulai dari geraknya, pikiran, perasaan, kehendak, itu merupakan suatu budi pekerti. Nah, pendidikan itu harus berpihak kepada murid, di mana murid
murid yang mempunyai peranan penting dalam pembelajaran, kita hanya sebagai penuntut. Itu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar juga. Nanti akhirnya dari sini Merdeka Belajar akan membentuk profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama nanti, pelajar ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebahagiaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Inilah yang diharapkan dari Merdeka Belajar yang akan kita terapkan untuk siswa atau anak murid kita. Ibu guru dan Bapak guru hebat dari SDN 26 Tanjung Bonai. Sekarang kita masuk kepada berbagi modul 1.4, yaitunya budaya positif. Di mana pada kesempatan berbagi budaya positif yang akan kita berikan pada hari ini, yaitunya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kami berharap setelah berbagi aksi nyata ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, untuk diri kita masing-masing dan juga untuk murid kita. Merupakan lahan dan perawatan oleh pendidik untuk menumbuhkan murid sebagai tanaman yang subur. Sama-sama kita ketahui tadi bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik adalah sebagai petani, sedangkan peserta didik itunya sebagai benih-benih yang akan tumbuh di lahan yang subur. Dan lahan yang subur itu merupakan dari budaya positif. Pada kesempatan ini kita akan masuk kepada perubahan paradigma, yaitunya stimulus respon melawan teori kontrol tentang pandangan dunia. Next. Di mana di sini kita akan mempelajari tentang menurut stimulus respon, kebutuhan kita itu sama. Tetapi kita akan mengubahnya ke teori kontrol menjadi kebutuhan kita berbeda. Semua orang itu melihat hal yang sama dan akan kita ubah menjadi semua orang melihat hal yang berbeda. Kenapa? Karena kita tidak mungkin memiliki pandangan yang sama, pasti berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, itu stimulus kontrol. Kita akan melawan dengan teori kontrol, yaitunya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, stimulus respon, yaitunya bahwa berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kalau berperilaku buruk itu dianggap sebuah kesalahan. Kita akan mencoba merubah paradigma menjadi semua perilaku yang dilakukan memiliki sebuah tujuan walaupun itu perilaku yang buruk. Berikutnya, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kita akan mencoba mengubah paradigma bahwa hanya saya yang bisa mengontrol saya. Berikutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Akan kita coba mengubahnya menjadi kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru, di mana kita penting sekali untuk berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau menurut stimulus respon, dulunya model berpikirnya menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi model berpikir menurut teori kontrol yaitunya menang-menang. Jadi tidak ada yang menang kalah, tetapi menang-menang. Next. Berikut, Bapak Ibu, saat mendengar kata disiplin, apa yang Bapak Ibu ingat? Apa? Tepat waktu, yang lain? Aturan? Ada tata tertib? Ada hukuman? Ya, benar Bapak Ibu. Dulu, ketika kita mendengar kata disiplin, yang sering mengaitkannya dengan peraturan, tata tertib, bahkan kita mengingatkannya dengan hukuman.
Padahal disiplin positif yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi jika kita Bapak Ibu tidak memiliki motivasi internal, maka perlu orang lain untuk mendisiplinkan kita. Itu disebut dengan motivasi eksternal atau motivasi di luar diri kita ya, itu namanya motivasi eksternal. Iya, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, tujuan kita itu apa? Iya, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari luar atau ekstrinsik. Apalagi Bapak Ibu tugas kita, apa yang kita harapkan? Perilaku disiplin ini itu kita harapkan menjadi sebuah kebiasaan bagi anak-anak dalam lingkungan kelas dan lingkungan sekolah, sehingga bisa menghadirkan budaya positif di sekolah. Itu tujuan kita, bisa menghadirkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, ada 3 motivasi dari manusia. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak kita atau kita melakukan sesuatu itu karena takut. Jika tidak melakukan maka akan dihukum. Itu salah satu motivasi. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika saya melakukan ini, apa yang saya dapatkan? Apa hadiah? Apa imbalannya? Dan jika saya tidak melakukan ini, apa hukuman yang saya dapat? Itu adalah salah satu motivasi. Mereka berharap mendapatkan imbalan dan takut dengan hukuman. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai diri sendiri yang mereka percaya. Ini yang akan kita angkat untuk peserta didik kita dan juga untuk diri kita masing-masing, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan. Mereka inginkan itu yang kita harapkan. Mereka berharap itu untuk diri mereka sendiri ya. Jadi tidak ada berharap imbalan, tidak ada berharap dan tidak berharap ini apa ya hukumannya. Mereka takut dengan hukuman. Selain dari Bapak Ibu motivasi manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Apa yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup Bapak Ibu? Makan, apalagi? Ya, rumah tempat tinggal. Benar sekali bahwa kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, yang pertama itu makanan. Tanpa makanan kita tidak bisa hidup. Berikutnya kebutuhan rumah, tempat tinggal kita. Kebutuhan kesehatan itu juga penting. Kalau kita sehat, bisa nggak kita hidup Bapak Ibu? Kalau kita sehat bisa ya, maka kita kebutuhan dasar bagi kita. Berikutnya ada lagi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Benar tidak? Kita butuh cinta, kita butuh kasih sayang. Nah, kebutuhan kasih sayang ini berhubungan dengan hubungan sosial, psikologis. Itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Berikutnya penguasaan kebutuhan, pengakuan. Kita ingin diakui, butuh kita. Kita ingin dihargai, itu adalah kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan berikutnya kebebasan.
Kita benar ingin bebas? Iya, kita ingin mencoba hal-hal baru dan tidak itu saja. Jadi anak dan termasuk kita memiliki kebutuhan dasar untuk mencoba hal-hal yang baru. Berikutnya kebutuhan kesenangan. Benar kita butuh rasa senang Bapak Ibu? Iya benar sekali, itunya kesenangan. Iya, untuk bermain, untuk tertawa, dan untuk mencoba hal-hal yang menarik. Itu adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Setelah kita masuk kebutuhan dasar manusia, kita akan mencoba untuk 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di tahap manakah sekarang kita Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini? Yang pertama ada namanya guru penghukum. Kontrol penghukum ya, di mana di sini guru seperti ini percaya kalau pembelajaran berhasil dengan caranya. Apakah kita masih di penghukum? Masih menganggap kita yang mengerti dengan kegiatan pembelajaran? Kalau masih di sana, berarti kita masih dikontrol penghukum. Biasanya Bapak Ibu, orang-orang atau guru-guru yang di posisi penghukum ini berkata seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas kalau tidak melakukannya. Berikutnya, ya yo, kamu terus selalu yang membuat ulah. Berarti di sini posisi kontrol guru masih pada penghukum. Yang berikutnya, posisi membuat orang merasa bersalah. Di mana posisi ini guru membuat murid bermasalah, tetapi dengan suara yang lembut guru mengatakannya. Contohnya, nah, ada siswa yang bermasalah, ibu sangat kecewa dengan kamu. Apakah kamu tidak tahu bagaimana perasaan kamu? Dengan kata-kata yang lembut guru tersebut, guru telah memberikan rasa bersalah kepada siswa. Dan ini dalam posisi kontrol merasa bersalah. Berikutnya posisi guru atau kontrol sebagai teman. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan yang baik dengan mempengaruhi seseorang. Contoh kata-kata guru dalam posisi kontrol teman. Ayolah, kita kan teman, demi ibu lakukan ya. Ya sudah, nanti ibu bantu ya. Berarti ibu dalam posisi apa tadi ibu bapak? Posisi teman. Berikutnya lagi posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau, di mana posisi di sini menunjukkan tanggung jawab guru mengontrol murid. Biasanya guru-guru pengontrol sering mengatakan ini, apa yang sudah kamu lakukan, sanksinya apa. Jadi kalau kamu lakukan ini sanksinya apa. Berarti guru posisi pemantau atau monitor. Sedangkan posisi kontrol terakhir adalah posisi manajer, di mana di sini mempersilahkan murid untuk mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Apa rencana kamu bagi hal ini? Jadi seandainya siswa ada yang salah, guru di sini berupaya untuk menanyakannya apa solusi dari masalahnya. Dan kita berharap dari 5 posisi kontrol yang telah disebutkan tadi, kita berada pada posisi manajer. Setuju Bapak Ibu? Setuju, iya. Kita mencoba untuk berada pada posisi kontrol manajer. Sekarang Bapak Ibu, kita masuk lagi ke berpositif, yaitunya keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Oh belum. Jadi untuk kedepannya kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa atau murid kita. Mengapa kita tidak menyebutnya peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas? Kenapa Bapak Ibu kita menyebutnya keyakinan bukan peraturan?
Iya, karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi diri seseorang ya untuk melakukannya. Mereka akan lebih tergerak dan bersemangat untuk melakukan apa yang sudah mereka yakini. Keyakinan kelas di sini lebih dari nilai-nilai universal seperti bertanggung jawab. Ini ya keyakinan kelasnya, semangat, disiplin, dan menghargai. Pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu itu kenapa? Karena bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas bersifat universal semuanya. Pernyataan keyakinan kelas dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, di sini semua warga kelas itu berkontribusi. Jadi mereka inginnya apa? Contohnya mereka ingin aman. Mereka inginnya tenang, ingin saling menghargai. Jadi pada keyakinan kelas tidak ada lagi kata-kata tidak boleh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan. Tapi akan kita mencoba membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada kata tidak boleh berkelahi. Tapi kita akan mencoba meyakininya dengan saling menyayangi. Nah, itu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Kita masuk lagi ke hukuman, sanksi, dan restitusi. Mungkin ini sudah sering kita dengar tentang hukuman dan sanksi. Untuk restitusi ini mungkin baru bagi kita. Jadi hukuman itu Bapak Ibu bersifatnya tidak terencana. Di mana di sini itu tiba-tiba saja terjadi anak yang bermasalah langsung kita hukum. Itu berarti hukuman itu tidak terencana. Bapak Ibu, hukuman itu bersifat satu arah. Biasanya dari pihak guru dan murid menerima tanpa diskusi. Contohnya ada siswa yang terlambat, guru langsung memberikan hukuman untuk berbaris 15 menit di luar. Itu tidak berdiskusi dengan murid, tetapi guru langsung memberikan hukuman tanpa diskusi. Bapak Ibu, biasanya hukuman ini bisa bersifat fisik dan verbal ya. Bisa fisik itu dengan hukumannya dipukul, atau verbal itu dengan kata-kata yang kasar. Bapak Ibu, murid dengan hukuman ini akan merasa disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Dan ini akan sangat lama diingat oleh murid jika mereka diberikan hukuman. Sedangkan sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu bersifat terencana dan sudah disepakati. Contohnya, jika kamu tidak menggunakan seragam ke sekolah, maka kamu akan akan dihukum untuk membersihkan WC. Itu contoh. Itu salah satu sanksi atau konsekuensi. Sedangkan sanksi ini bersifat dua arah, dari pihak guru dan murid. Kenapa? Karena mereka sudah berdiskusi dengan apa yang sanksi mereka terima jika melakukan kesalahan. Dan untuk restitusi sendiri Bapak Ibu, restitusi ini di sini guru itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan solusi terhadap dirinya sendiri, mencari solusi dari masalahnya dan akan kembali ke kelompoknya itu. Jadi di sini guru mempunyai peran kontrol sebagai manajer, di mana murid diberi kesempatan untuk memilih sendiri dan memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu, contoh perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan sanksi itu sesuatu itu harus terjadi karena sudah disepakati. Berikutnya, hukuman itu membuat anak sakit, baik itu fisik ataupun hatinya, dalam jangka waktu yang lama. Karena dengan hukuman itu mereka merasa tersakiti. Sedangkan sanksi atau konsekuensi yang telah didiskusikan antara guru dengan siswa akan membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Jadi tidak akan diingat sampai mati oleh anak, tidak akan diingat sampai lama. Untuk hukuman
itu anak akan membenci kedisiplinan. Kenapa? Karena dengan adanya disiplin, mereka akan kena hukuman. Sedangkan sanksi, anak akan menghargai disiplin karena mereka sudah menyepakatinya. Berikutnya hukuman. Hukuman itu bersifat paksaan atau stimulus tanggapan. Berikutnya, hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan sanksi atau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya, hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan sanksi konsep diri yang baik. Hukuman Bapak Ibu, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kenapa? Karena mereka takut dihukum. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan dihukum sehingga mereka untuk cenderung menyembunyikannya dan berbohong. Sedangkan sanksi atau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Bapak Ibu, berikutnya hukuman akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan sanksi, mereka merasa kehilangan hak. Mereka dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Bapak Ibu, kita masuk lagi kepada restitusi tadi ya, yang merupakan posisi di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Ada 9 ciri-ciri dari restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi belajar dari kesalahan. Jadi mereka bukan menebus ya, tapi belajar dari kesalahan. Berikutnya Bapak Ibu, restitusi ini memperbaiki hubungan dan juga merupakan tawaran, tetapi bukan paksaan ya. Mereka ditawarkan, tetapi bukan dipaksa. Restitusi Bapak Ibu itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi adalah cara yang terbaik menyelesaikan masalah dibanding dengan hukuman dan sanksi. Bapak Ibu, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakannya ya. Dan restitusi fokus pada solusi. Ini kunci restitusi, fokus kepada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan kekuatan yang baru. Jadi mereka tidak merasa minder, tidak merasa sakit hati, tapi mereka bisa berbuat memiliki kekuatan untuk kembali kepada kelompoknya. Ini Bapak Ibu, kita mengenal segi 3 restitusi. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada saat validasi tindakan yang salah, jika ada anak kita Bapak Ibu yang salah, maka kita cari dulu validasi tindakan yang salah. Biasanya kata-kata yang kita gunakan adalah, "Nak, kamu tentu punya masalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini." Itu kita tanyakan. Kita tanya dulu alasan mengapa mereka melakukan kesalahan. Jangan langsung mencap mereka salah, tapi tanyakan apa alasan mereka melakukan kesalahan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif dan tahu mereka kesalahan? Contohnya mereka mencuri makanan, ya kan? Kita tanya penyebabnya. Kalau penyebabnya karena mereka lapar, berarti kita masuk kepada kebutuhan mereka bertahan hidup. Kalau mereka iseng, berarti mereka kesenangan. Kalau mereka bosan dengan makanannya dan ingin dengan mengambil baru, itu berarti mereka ingin kebebasan. Jadi di sini kita tanyakan dulu alasan mengapa anak melakukan kesalahan. Itu. Berikutnya, setelah kita tahu alasannya, kita berikan, kita tanyakan, adakah cara-cara yang lain untuk mendapatkan rasa senang atau kebutuhan mereka itu. Apakah harus mencuri? Itu kita tanyakan kepada mereka. Dan posisi ini pada validitas tindakan yang salah.
Berikutnya posisi menstabilkan identitas, di mana kita sampaikan kepada anak. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, nak. Kamu bukan satu-satunya, jadi kita ajak mereka untuk menstabilkan identitasnya. Kita tanya, jangan langsung kita marahkan, tapi kita tanya, setiap orang pernah salah loh, nak. Jadi bukan hanya kamu loh yang pernah melakukan kesalahan ini. Berarti kita dalam posisi apa tadi Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Berikutnya menanyakan keyakinan. Kita tanya keyakinan mereka, keyakinan yang telah kita buat tadi. Contohnya, nilai-nilai apa yang telah kita yakini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh dari pertanyaan menanyakan keyakinan. Next, Ibu. Ya, ini ya Bapak Ibu. Kita fokus ke menstabilkan identitas ya, yaitunya untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dia udah salah Bapak Ibu, kita tanyakan sehingga mereka merasa positif pada dirinya. Mereka tidak merasa merasa ini bukan atau apa, tapi kita tanyakan. Contohnya Bapak Ibu, guru berkata tadi ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini bisa kita katakan ya Bapak Ibu. Nah, ini jika kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, kita tanyakan seperti itu pada anak kita. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, itu kita tanya kepada siswa, sehingga mereka bisa menstabilkan identitasnya. Nah, kata-kata lainnya bisa, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap lebih baik dari dirimu? Itu adalah salah satu pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Next book. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini membantu murid mengenal basic need atau kebutuhannya. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Karena Bapak Ibu, pada dasarnya ya, setiap tindakan manusia itu adalah memenuhi basicnya, kebutuhan dasar. Apakah penguasaan, kebebasan, rasa cinta, kasih sayang, atau kesenangan, atau bertahan hidup. Seperti kita bilang tadi, ada anak yang tidak memakai sepatu berwarna hitam, sedangkan keyakinan sekolah mereka sepatu warna hitam. Tanya apa alasannya? Kalau alasannya karena senang, berarti mereka inginkan kesenangan. Kalau ingin diperhatikan guru, berarti apa Bapak Ibu? Cinta, kasih, sayang. Itu berarti kebutuhannya itu kita tanyakan kepada anak. Next Bu. Berikutnya menanyakan keyakinan. Jika dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini mendasarinya manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru Bapak Ibu bisa berkata di sini, yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas ini. Itu contoh salah satu dari keyakinan, dari menanyakan keyakinan. Berikutnya, kita tanyakan, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Itu kita tanyakan juga. Berikutnya, apa yang kamu rasakan dan apakah ketika kamu lakukan itu kamu menjadi orang yang ingin seperti apa? Itu menanyakan keyakinan anak. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya. Dari ketiga ini ada tadi apa Bu yang pertama? Menstabilkan identitas benar. Apalagi validitas tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu bisa kita lihat dari video yang akan kami tampilkan di depan. Ini adalah salah satu contoh restitusi yang kami lakukan di kelas 6 SDN 26 Tanjung Bonai saat anak-anak melakukan kesalahan. Silakan duduk atau tempatan. Tahu anaknya kenapa kamu di sini? Tahu. Iya, tadi Ibu mendapat informasi dari guru PJOK bahwa Ananda berdua sepertinya dalam masalah. Iya, Bu. Ada yang bisa dibantu dan apa yang terjadi? Saat jam olahraga berakhir, kami bermain bola dengan keras tanpa sengaja mengenai Anika dan Anika terjatuh, Bu.
Ada yang informasi tambahkan Ustaz? Kami tidak bermaksud melakukannya, Bu, Tapi apa nak? tapi kami tidak sengaja melakukannya, Bu. Apakah Ananda berdua tahu bahwa sekarang berada dalam masalah? Tahu. Baiklah, ibu di sini tidak akan mencari siapa yang salah ya, tapi mari kita sama-sama menyelesaikan masalah dan memperbaiki ke depannya sehingga tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Tapi apakah Ananda tadi merasa senang saat bisa menang bola dengan keras? Senang, Bu, karena kami sudah lama tidak bermain bola, Bu, karena COVID, Bu. Iya, ibu lihat Ananda pasti senang kan karena sudah lama kita tidak bermain di lapangan. Tetapi apakah Ananda mengetahui bahwa yang Ananda lakukan itu merugikan orang lain dan sehingga sekarang Ananda berdua dalam masalah? Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya dan yang mana yang Ananda belum tunjukkan tentang keyakinan sekolah kita? Kita harus bersikap baik satu sama lain, Bu. Apalagi Kita kita harus menghormati orang lain yang menghormati dirimu sendiri, Bu. ya berarti Ananda berdua ingat bahwa kita menghormati orang lain dan menghormati diri kita sendiri. Nah, sekarang kita kembali ya pada tadi saat Ananda bermain di lapangan, menendang bola dengan keras dan mengenai Anita. Apakah saat itu Ananda Ananda menghormati orang lain? Tidak, Bu. Tapi Ananda mendapatkan rasa senang kan saat menendang bola dengan keras? Senang, Bu. Menurut ibu, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rasa senang. Bagaimana menurut Fatan dan Atan? Benar, Bu. Kedepannya kami akan bermain hati-hati dan bersikap baik satu sama lain, Bu. Setuju Fatan saya? Setuju, Bu. Apa yang Fatan setujui? Bermain dengan hati-hati dan bersikap baik, Bu. Iya, nah sekarang mari kita mengutamakan keyakinan kelas yang kita buat untuk saling menghormati dan menjaga satu sama lain. Ya, Bu. Nanti pada saat jam PJOK, Ananda bisa bermain dengan lebih hati-hati lagi dan berperilaku yang lebih baik. Bisa dimaklumi? Bisa, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, sekarang karena Anda sudah tahu kesalahannya dan tahu bagaimana cara memperbaiki ke depannya, ya, Ibu maafkan ya. Ya, Bu. Nah, jangan ulangi lagi ya, Nak. Nah, sekarang kembali ke kelas bermain dengan teman-temannya. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, kita lihat tadi dari video yang telah kami lakukan bersama siswa tentang segitiga restitusi. Apakah sudah terlihat di sana menstabilkan identitas Bapak Ibu? Sudah. Apakah sudah ada validasi tindakan yang salah? Ya, sudah ada. Dan apakah sudah menanyakan keyakinan? Iya. Jadi di sini kalau anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum mereka, tapi kita tanyakan apa alasan mereka tersebut. Tadi dari kasus yang di pertama, yaitunya dua anak kami kelas 6, yaitunya Fatan dengan Atan, mereka tanpa sengaja itu menendang bola ke anak laki-laki, ke Anita, sehingga menimbulkan Anita sakit, ya, terjatuh. Jadi kita tanya apa alasan mereka. Ternyata mereka merasa senang dengan yang mereka lakukan. Jadi kita tanyakan apa alasannya, apa akibatnya, dan bagaimana mereka memperbaiki. Keyakinan mana mereka tidak ikuti. Ternyata keyakinan yang tidak mereka patuhi itunya saling menyayangi. Sehingga kedepannya mereka berencana, mereka mencari solusi untuk selalu berhati-hati bermain dan menghargai teman dan juga saling menyayangi. Bapak Ibu, ada video berikutnya, salah satu lagi restitusi yang telah kami lakukan. Bentar Bapak Ibu.
Ini Bapak Ibu, silakan lihat bersama-sama. 6,5 Mutia, apakah kamu tahu tentang peraturan sekolah kita tentang prokes, Mutia? Tahu, Bu. Apa saja yang Mutia ketahui? Memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun dan mencuci tangan, Bu. Berarti Mutia tahu dong sekarang Mutia dalam masalah. Ya, Bu, saya lupa menggunakan masker. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa alasan Mutia tidak menggunakan masker sedangkan sekolah sudah memberikan masker gratis kepada semua muridnya? Bu, saya terburu-buru datang sekolah karena terlambat bangun dan lupa menggunakan masker. Jadi Mutia menyadari kalau Mutia tidak mematuhi keyakinan sekolah kita tentang prokes. Ya, Bu, saya tidak mematuhi prokes. Apakah Mutia juga mengetahui dampak tidak menggunakan masker? Ya, Bu, kalau kita tidak menggunakan masker, kita bisa menyebabkan penularan COVID-19. Ya, karena Mutia sudah mengetahui pentingnya menggunakan masker, apakah ke depannya Mutia menggunakan masker ke sekolah, Nak? Ya, Bu, untuk hal ini bukan saya, Bu. Iya, sekarang Ibu maafkan. Tapi bagaimana dengan kesepakatan kelas kita? Apakah Mutia masih ingat? Masih, Bu, kita sudah menyepakati bahwa kalau ada anak-anak murid yang tidak menggunakan masker, membeli masker dahulu sebelum masuk ke kelas, Bu. Nah, Mutia benar. Nanti Mutia beli masker sebelum masuk ke sekolah ya, biar kita mencegah penularan COVID-19. Ya, Bu. Nah, sekarang apa rencana Mutia untuk memperbaiki hal ini ke depannya sehingga Mutia tidak lagi terlambat dan kita tidak lagi lupa menggunakan masker? Saya akan bangun lebih cepat dan menggunakan masker sebelum datang ke sekolah. Ya, tahu kan tadi manfaatnya apa masker? Ya, Bu. Mencegah apa? Mencegah dari vaksin, Bu. Benar. Nah, baik Ibu menghargai ya usaha Mutia untuk memperbaiki diri ke depannya. Karena Mutia sudah menyadari pentingnya masker dan menyadari kesalahan Mutia ya. Nah, sekarang silakan beli masker terlebih dahulu dan gunakannya sebelum masuk ke sekolah ya. Bu, terima kasih, Bu. Saya beli masker dulu ya. Ya, silakan Anda beli masker terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, itulah salah satu contoh dari segitiga restitusi yang telah kami lakukan bersama. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita melakukan itu kepada siswa kita, apakah mereka akan merasa takut? Tidak. Apakah mereka akan merasa ingin semena-mena? Tidak, tetapi mereka merasa dihargai sehingga mereka tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Kita berikan mereka kesempatan untuk menjelaskan apa alasan mereka melakukan kesalahan, apa yang akan mereka lakukan untuk berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang telah kami lakukan. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sandatar yang telah dilakukan di SDN 26 Tanjung Bonai, tepatnya di kelas 6 kelas saya. Setelah kita berbagi tentang modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.4 tentang budaya positif, maka pada kesempatan ini saya akan berbagi aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas saya, yaitunya kelas 6 SDN 26 Tanjung Bonai, yaitunya implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di kelas. Ini akan menjadi dokumentasi ya Bapak Ibu, dokumentasi yang telah kami lakukan di kelas saya. Next book. Yang pertama ini yaitunya pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang menuntut, yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan tetap menerapkan budi pekerti. Nah, di sini di foto pertama yaitunya kami di kelas 6 itu belajar menggunakan HP dalam mengunduh atau membuka itu video-video pembelajaran.
kami juga telah belajar menggunakan Infocus dan komputer ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan kodrat zaman sekarang, yaitunya di era digital. Jadi ini yang telah kami lakukan. Berikutnya, kita walaupun di era digital tidak mengesampingkan budi pekerti dan akhlak mulia juga takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yaitunya siswa di kelas saya selalu berdoa, baik itu sebelum memulai pembelajaran ataupun sesudah pembelajaran. Ini adalah dokumentasi dari kegiatan kami tentang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman tanpa meninggalkan budi pekerti. Berikutnya Bapak Ibu, ini juga pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini Bapak Ibu kita lihat di gambar pertama, kami di sini hanya menuntun murid untuk belajar dan mereka mengembangkan pembelajaran. Mereka mencoba melakukan hal yang mereka yakini. Bapak Ibu, mereka di sini dibimbing untuk belajar menggunakan media-media pembelajaran. Guru tidak lagi menjadi sumber belajar utama, tetapi guru mengayomi, menuntun siswa sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya. Ingarso sung tulodo, ingmadio mangun karso, tuturi handa yani. Di sini guru sebagai pemimpin pembelajaran yang bersifat menuntun. Bapak Ibu, kami di sekolah di kelas 6 juga menerapkan murid itu bebas berkreasi sesuai bakat yang dimiliki. Ini kami dalam pembelajaran SBDP ya Bapak Ibu. Mereka berkreasi membuat kotak pensil dari sesuai kreasinya. Ada yang membuatnya dari kertas, ada yang membuatnya dari kain. Itu sesuai dengan kreasi mereka masing-masing. Tidak kami wajibkan harus membuat dari kertas. Ini salah satu contoh implementasi yang saya lakukan di kelas saya. Lanjut Bapak Ibu, di sini kami juga menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana itu melakukan ice breaking. Jadi sebelum belajar Bapak Ibu, kita melakukan ice breaking untuk menyentuh anak kepada zona alfanya atau zona nyamannya. Setelah anak nyaman dan siap mengikuti kegiatan pembelajaran, baru kami mulai belajar. Salah satunya dengan menggunakan ice breaking. Berikutnya ini murid bebas berkreasi. Dan juga di sini murid kami belajar sesuai dengan gaya-gaya belajar yang mereka sukai. Di sini ada 3 gaya belajar di kelas 6 yang disukai siswa, yaitunya auditory, mendengar, visual, melihat, dan kinestetik, melakukan. Dari 32 siswa saya di kelas 6, umumnya itu adalah anak-anak kinestetik, di mana mereka melaksanakan atau melakukan kegiatan pembelajaran baru mereka lebih mengerti. Dan kami berupaya untuk melakukan pembelajaran yang berbeda dan menyesuaikan gaya mengajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Next book. Dan ini contoh Bapak Ibu penerapan budaya positif, yaitunya modul 1.4 dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Alhamdulillah di kelas kami sudah membuat keyakinan kelas tentang hal-hal yang mereka yakini. Di sini tahap pertama dilakukan, yaitu guru melakukan sosialisasi mengenai kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi sebelum dibuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu, saya sebagai guru itu melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Apa itu keyakinan kelas dan apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Next book. Berikutnya, setelah melakukan sosialisasi, kami mengumpulkan ide-ide dari siswa atau dari murid tentang apa yang mereka yakini. Salah satu itu mereka
bertanggung jawab, disiplin, itu yang mereka yakini. Kemudian murid itu mencurahkan pendapat mengenai kelas impian mereka, dan setelah itu mengelompokkan nilai-nilai kebajikan apa yang mereka inginkan. Itu adalah langkah-langkah kami setelah melakukan sosialisasi. Jadi tidak hanya guru ya yang memberikan kesepakatan, tetapi juga dari murid untuk berinisiatif mencurahkan pendapat mereka. Setelah itu Bapak Ibu, setelah kami sepakat untuk meyakini keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu sebaiknya tidak banyak ya Bapak Ibu supaya bisa diingat, kami tanda tangani terlebih dahulu oleh semua warga kelas, baru itu kami tempel di dinding tentang keyakinan kelas tersebut. Salah satu keyakinan kelas dari kami yaitunya saling menyayangi, membawa bekal, mematuhi protokol kesehatan. Itu adalah keyakinan yang kami buat. Kami tidak lagi menggunakan kata-kata tidak, karena itu termasuk peraturan. Jadi setelah kami lakukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kelas menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Karena apa? Karena kesepakatan atau keyakinan itu dibuat tanpa ditang. Itu karena semua siswa sudah berkontribusi untuk kelas mereka. Dan terakhir Bapak Ibu, ini ada video ya dari murid saya tentang tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya lakukan, dan juga ada tentang budaya disiplin. Silakan Bapak Ibu lihat tentang video ini. Saya Muhammad Nara, saya senang pagi ini karena sekolahnya bersih, nyaman dan indah, dan gaya pengajar gurunya pun sama dengan gaya belajar saya, yaitu auditori, dan saya lebih memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Sekian, terima kasih. Ya, itulah salah satu respon dari siswa kita yang merasa senang karena gaya belajar guru, gaya belajar mereka sama dengan gaya mengajar teman guru. Kebetulan Tanaras itu auditori, dia suka dengan mendengarkan. Next Bu Siti, yang satu lagi tentang ini ya, keyakinan kelas yang telah kami buat. Ini videonya juga tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Syahira, siswa kelas 6 dari SDN 26 Tanjung Bonai. Saya sangat senang dengan kesepakatan yang telah kami buat di kelas bersama ibu guru. Saya sangat bersemangat untuk melakukan kesepakatan tersebut daripada menjalankan peraturan yang telah ada. Ya, terima kasih. Juga Bapak Kepala Sekolah, terima kasih. Mungkin itu dapat saya sampaikan pada berbagi modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta modul 1.4 yaitunya budaya positif. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi murid kita dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mencapai yaitunya profil pelajar Pancasila dan menerapkan merdeka belajar. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi, kami persilahkan. Dan juga nanti ya Bapak Ibu, kami meminta komentar dan tanggapannya tentang kegiatan ini. Nah, ada Bapak Ibu yang bertanya? Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas itu, Bu? Iya, berarti Bapak Ibu, kami ulang kembali ya untuk membuat keyakinan kelas ini. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di awal kita memberikan dulu pemahaman kepada siswa di kelas kita tentang apa itu keyakinan kelas dan apa perbedaannya dengan peraturan kelas. Di sini kita sosialisasikan kepada siswa kita, dan nanti kita bersama siswa berkontribusi ya
untuk membuat menyalurkan idenya apa saja keyakinan kelas yang akan kita buat. Dan Ibu usahakan ya Bu untuk tidak terlalu banyak keyakinan kelasnya sehingga mudah diingat. Nah, jadi setelah anak-anak yakin dengan keyakinan kelas yang dibuatnya itu, insya Allah Bu akan membuat kelas kita menjadi lebih nyaman dan lebih tenang lagi. Dan juga siswa kita lebih bertanggung jawab. Dan mudah-mudahan menjadi budaya positif tidak hanya di kelas tapi juga di sekolah. Ya Bu, jadi sosialisasikan terdahulu baru bersama-sama dengan siswa. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada lagi tanggapan pertanyaannya? Udah, mungkin kita rasa cukup ya. Jadi untuk berikutnya kami minta tanggapan dari pertama itu dari Bapak Kepala Sekolah ya Pak tentang kegiatan kita, dan juga nanti dari Ibu semuanya. Ya, kami persilahkan untuk Bapak Kepala Sekolah memberikan tanggapan tentang kegiatan aksi berbagi modul 1.1 dan 1.4 ini. Juga aksi berbagi implementasi budaya positif di kelas saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita aturkan kepada Ibu Liza Fidianti yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk memberikan tempat balik. Barangkali ada sedikit dari selaku kepala sekolah. Apa-apa yang telah dilakukan Bu Liza Fidianti tadi secara umum sudah sangat bagus. Jadi aplaus dulu untuk Bu Liza Fidianti. Kemudian barangkali sedikit lagi mungkin perlu asahan barangkali penyampainya agak sedikit cepat ya barangkali mungkin karena di sini kita jamnya sudah siang ya, ini lebih terkonsentrasi lagi mungkin kita mendengarkan. Jadi apa-apa yang disampaikan beliau itu pada umumnya sudah bisa kita serap, tinggal lagi implementasi di masing-masing kelas. Itu barangkali sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Guru Penggerak kita, Ibu Liza Fidianti, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan pembelajaran kepada kita semua, sehingga kita termotivasi untuk juga ikut sebagai calon guru penggerak. Ilmu yang luar biasa ya, sehingga kita mengetahui apa selama ini kelemahan kita dalam pembelajaran. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Liza Fidianti. Kami ucapkan semoga tidak akan bosan-bosannya memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat seperti ini kepada kita bersama. Insya Allah menjadi amal yang sangat bermanfaat bagi Ibu Liza Fidianti dan bagi kami semua. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu calon penggerak, ya, calon guru penggerak Ibu Liza Fidianti yang telah memaparkan semua yang telah beliau dapatkan dan telah diberikannya kepada kita. Kemudian juga kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Helmi Fitra SPD yang telah memberikan mungkin itu saran kepada kita semua, khususnya kepada Ibu Liza untuk depannya begitu ya. Mudah-mudahan apa acara kita pada hari ini lancar sudah alhamdulillah, kemudian bermanfaat bagi kita semua, menjadi semangat dan motivasi untuk kedepannya maju terus SD Negeri 26 Tanjung Bonai. Saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir, kalau terdapat salah dan khilaf dalam penyampaian, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih atas segala perhatian kita bersama. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.